Saya itu ya, push up tuh sehari 1000. Dan itu ngepel sampai sekarang. Dulu 92, 93 lagi pecah-pecahnya intifada Hamas sama Israel. Ini gimana nih? Dia pulang pada nyamar. Akhirnya ngajak damai. Pentolannya BMK. Ya, itu namanya gentong lah, namanya kan gentong. Oh, namanya ide. Percis di dalam terminal. Iya, itu ada pukul itu sama gentong tuh, pukul. Nah, begitu jatuh, jamnya jatuh tuh. Ingat tuh gue tuh. Gue pungut, gue kantongin. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi, Lupakan Masa Lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang luar biasa ini di wilayah Jakarta Timur, kawasan Condet, gue sedang menyambangi salah satu senior legendnya dari STM 6KR nih, yaitu adalah Om Lango nih. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Makasih waktunya. Dengan perawakan besar, superhero aku akan membagikan kisahnya di sini buat teman-teman CJ Channel. Lantas sebetulnya seperti apakah sosok Bang Lango? Jadi biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja nih Bang Lango berikan sambutan buat teman-teman CJ Channel, Bang. Monggo Bang Lango. Halo, assalamualaikum CJ Channel di mana saja berada. Apa kabar? Salam damai semuanya. Oke. Perkenalkan, saya Dedi Setiadi, alumni 6KR tahun 93. Dulu biasa dipanggil Lango. Dipanggil Lango. Dipanggil Lango. Sampai sekarang di alumni 6KR dipanggilnya Lango. Emang kalau nama begitu nggak bisa berubah ya? Nggak bisa, itu ada asal-usul. Ada asal-usulnya. Jadi emang dulu saya kan tinggalnya di Cilandak, panti asuhan, milik Angkatan Laut. Milik Angkatan Laut. Milik Angkatan Laut. Jadi bapak-bapaknya yang almarhum dari Angkatan Laut atau marinir. Kebetulan bapak saya almarhum kan marinir. Nah itu, masukkan panti asuhan. Jadi didikannya itu benar-benar militer. Jam, waktu, disiplin. Sampai sekarang pun saya masih disiplin. Kapan makan, kapan olahraga, kapan istirahat. Nah itu. Jadi kenapa dipanggil Lango? Betul. Kenapa nih Lango nih? Jadi saya itu karena saya di panti kan, panti itu ya serba kekurangan. Jadi saya sampai sepatu aja nggak punya. Iya. Iya. Jadi sekolah itu saya pakai sepatu apa? Pakai sepatu PDL. Sepatu PDL. Sampai kelas 3. Lah, tentara itu. Serius? Serius. Buset dah, nah itulah. Jadi pakai sepatu itu terus pakai topi rimba. Waduh. Topi rimba yang hijau. Militer? Iya. Serius Om? Serius. Setelannya begitu? Iya. Anjir, keren banget. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Fotonya masih ada nggak fotonya? Foto? Dulu mana ada foto kita. Iya betul. Orang susah. Orang susah. Periode dulu we. Iya, 90, iya. Sampai 93 kan, 93 kan? Betul, 93 lulus. Nah, itu jadi pakai sepatu Lango itu sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Sepatu, udah itu udah enteng pakai itu. Karena udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Betul sekali. Mantap. Tuh ya. Lah itu berarti, kalau istilah Lango tuh buat sebutan anak kolong kali, mungkin lebih tepatnya kali ya? Iya, apa ya, Lango itu ya buat tentara-tentara itu mungkin ya, nggak tahu ya. Emang bahasa-bahasa itu ya? Iya, dipanggil itu Lango. Cakep memang. Nah, oke nih. Teman-teman kelas itu yang manggil. Oh, itu? Teman-teman kelas, jadi kelas 1 sampai kelas 3 kan. Saya di mesin produksi 8 kan. Dulu singkatannya Amprodela. Amprodela. Anak mesin produksi 8. Widih, Amprodela. Nah itu dari kelas 1 ya itu karena pakai itu dipanggilnya Lango. Lango langsung. Widih, seru nih. Emang nih Bang Lango kalau boleh dibagikan nih buat teman-teman, asli mana, persilangan mana Bang Lango nih? Kayaknya hitam manis begini kayak gula Jawa nih. Bapak ibu aslinya Sunda sebenarnya. Sunda? Iya, bapak itu kan dulu kakao ya. Bapak saya itu dulu kakao. Iya betul. Dulu ikut berjuang sama Usman Harun tuh. Serius? Serius. Buset. Bujangnya ngeledakin Singapura. Nah itu. Buset. Ya. Ambalat nih meledak. Jadi itulah. Taipip ya, dulu namanya Usman Harun itu Taipip, pasukan khusus itu. Termasuk almarhum bapak. Orang tua ya. Cuma
cerita ibu ya, cerita ibu kalau bapak itu ketika habis meledakan itu disarankan Usman Harun itu lewat darat. Tapi dia ya mungkin memang udah jalannya, takdirnya dia nggak naik boot ya kan. Iya, betul. Sedangkan bapak lewat darat. Sampai di lumpur berhari-hari, napasnya itu pakai pipa. bukan, pakai pepaya, batang. Oh, batang pelepah. pepaya. Iya. Wow. Kecil. Nah itulah sampai selamat. Tapi bisa balik ke Indonesia orang tua. Alhamdulillah. Sampai meninggal tahun 80. Iya. Buset, salam sungkem buat itu orang tua Bapak. almarhum. Ancer, Itu histori. sama Usman Harun dulu. Bapak ibu Betul, cerita. betul, Ya. iya. Sedikit historinya tuh ya. Nah itu, Oke. Nah, Bang Lango, udah pasti nih di channel-channel tetangga ataupun semuanya udah pada penasaran nih. Kenapa dulu Bang Lango memilih STM 6KR menjadi primadonanya? Nah, jadi singkat cerita gini. Betul. Saya di SMP 41 Ragunan. Itu sekolah favorit, SMP favorit se-Jakarta Selatan. Itu isinya orang menengah ke atas. Pinter-pinter lah sampai sekarang pun. Namanya tinggi-tinggi kan. Nah, itu jadi ceritanya itu kenapa saya masuk STM? Nggak ada niat. Nggak ada niat. Itu sebenarnya pelarian aja ya, pelariannya tuh. Pelarian apanya? Jadi saya naksir di SMP 41 itu, cewek-cewek ditolak semua. Buset dah. Oh, udah ganjen ceritanya. Udah ditolak. Itu yang bikin frustasi. Iya. Yang bikin frustasi akhirnya milih STM. Nah, itu milih STM itu. Jadi nggak ada niat sebenarnya. Iya. Karena ada penolakan. Karena ya, ditolak. buset. Sama kelas ini di kelas 2 ditolak, pas kelas 3 ditolak. Karena apa? Karena saya tuh sudah ikut tinju ya. Di Sasana Amfibi Boxing Camp. Itu pelatih kepalanya Richard Engkeng. Buset. Sekarang promotor di Manado sekarang. Richard Engkeng tuh. Nah, itu dia, saya ikut tinju sama Om Richard Engkeng itu dari kelas 6 SD. Udah ikut tinju tuh bocah. Iya. Buset. Pantes berotot. Itu. tuh. Iya, betul. Makanya dulu saya sparring SMP itu saya udah sparring sama marinir. Gitu. Jadi dipukul rasanya apa? Udah Baala ya. iya. Udah tahu tangan. Enggak, iya. Biasa, Iya, udah biasa, biasa. biasa. Itu dipukul pakai handsbox itu kan. Iya betul. Oh. Jadi saya masuk STM ya. Stres. Pertama jarak jauh, rumah di Cilandak. Iya. Komplek, iya kan? Jadi Panti Asuhan Yosudarso itu ada di komplek, lingkungan komplek Marinir Iya Cilandak. betul. Dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Jam berapa harus jalan? 5:30 kan? Nah itu, stres lah. Adaptasi. Ketemu laki semua. Makin puyeng. Wah, makin puyeng. Makin puyeng. Ini terus ketemu teman-teman yang kasar. Kalau menurut saya kasar. Karena saya di SMP favorit yang orang-orang menengah ke atas sekolah itu Iya. yang halus-halus. Oh iya, yang tadinya Wah, halus-halus iya. gitu kan. Nah, halus-halus tuh. Begitu masuk STM 6 kok kayak begini ya. Gitu loh. Kasar wujudnya apa kasar perlakuannya? Perlakuannya kasar. Makanya saya waktu kelas 1 itu ada satu pendiam. Diem karena membaca karakter satu teman-teman termasuk Tata nih. Tata itu kan dari SD, ST. Iya kan? ST itu Tata tuh yang pulang tadi tuh kan. Tata itu. Terus ya ibaratnya dia kasar banget. Omongannya tuh udah Bang Tata, kamu kasar juga. kasar banget itu ya. Jadi pada kasar-kasar lah gitu. Nah, dari situ mulai stres lah. Stres. Iya. Nah, tapi ya kelas 1 makanya kelas 1 itu sering bolos. Sering bolos. Bolos. Sering banget nggak masuk. Iya, makanya merahnya banyak. Lah, berarti dari posisi Om tuh di Cilandak ke Jakarta Pusat ke 6KR itu berangkat jam berapa dulu? Jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Iya. Naik 6.12. 6.12. Iya, udah. Itu berapa orang Om? Kalau sebutan anak sekarang tuh basis. Kalau ada itu ada basisnya kan? Sendiri. Sendiri. Iya. Kelas 1 sendiri belum ada. Begitu kelas 2 baru ada. Kelas 2 ada 1 orang. 2 orang Iya, kelas iya. 2. Lah ketemunya di mana itu Om? Misalnya sama temen-temen udah mulai pada naik gitu. Di Kampung Melayu nunggu 40. Oh, di Kampung Melayu baru tuh Nunggu- berarti base campnya tuh ya. Nunggu 4, iya, nunggu yang cus 40 tuh. Oh,
Cus 40. Nah itu, Cus dulu nggak tahu istilahnya apa itu Cus. Akhirnya nanya, Cus apa tuh artinya? Itu Central United States apa? Central United School. Oh itu, ya udah. Nunggu di situ. Dulu tuh istilah-istilah basis di era Om tuh belum ada. Nggak ada. Belum ada lah, belum ada begitu inilah, belum ada. Begitu detail ini gitu ya. Iya. Waktu kelas 1 itu saya kan praktek di BLPT. BLPT, lampu merah BLPT Pulau Gadung, ya kan? Itu kan gabung sama Budut 1. Gabung. BLPT itu sama Bonser 3. Gabung itu. Jadi kita ibaratnya CS lah. Jadi pas saya pulang di lampu merah situ tugas namanya kan nunggu 505. Iya. Betul. 505. Nah, ada di depan saya itu anak Bonser 3. Bonser 3. Pulang kelas 1 dia. Saya udah pakai sepatu ini, pakai topi rimba, udah pakai ini kan. Dia di kepalanya sama anak 12 RM tuh. Nah dari situ, dia rumahnya Pasar Minggu. Kebetulan satu mobil 505. Nah dari situ dendam lah. Oh udah muncul ada jiwa gitu kali. Dendam. Gue cuma bilang, aduh sabar ya gitu. Saya orangnya gini ya, nggak mau usil. Kadang bilang sama teman-teman, yuk kita nongkrong. Seringnya kan dulu Cilitan belum ada kampung rambutan kan. Betul. Yuk kita nongkrong. Jangan mabuk, gitu kan. Jangan minum, jangan malak, jangan godain cewek. Sholat kita waktunya sholat. Tapi kalau elu di palak, bilangin gua. Serius Om? Iya. Om udah ngomong begitu? Udah ngomong begitu. Pas di kelas berapa? Itu kelas 2. Pas di kelas 2? Iya. Itu udah mulai muncul jiwa heroiknya tuh ya? Iya, gitu. Lu nggak boleh usil sama orang. Kita nongkrong aja. Buset. Tapi kalau lu diiniin, bilang gua. Serius? Iya. Anjir, keren banget. Itu juga pas di kelas 3 gitu juga. Di kelas 3, ada anak kelas 1 laporan, Bang, diiniin sama anak listrik kelas 3. Itu samperin. Kalau lu gebuli, gencet lah anak kelas 1, kelas 2. Iya, betul. Lu ribut sama gua. Kalau lu mau cari nyali, yuk kita serang sekolah orang. Itu kita serang sekolah orang. Betul, Jangan adik kelas yang lu gencet. Nah itu begitu. Jangan ibaratnya ngolekin lah kalau istilahnya kali Om ya. Kayak begitu. Enggak ngolekin lah. Cuma ngegencet kan dulu istilahnya adalah senioritas kan. Karena gue dulu waktu kelas 1, kelas 2 digencet sama kelas 3 di KR. Sama senior sendiri? Sama senior. Jadi ceritanya begini. Gimana sih Om? Gue Coba ceritain Om. Kelas 2. Ya kan, karena pagi kan, sampai di sekolah, makanlah di nasi uduk belakang namanya emak tuh. Itu udah ada namanya 3M10. Kelas 3, gue kelas 2 kan. 3M10 betul. Nah, gue masuk sendiri, pas masuk sendiri gitu, waduh kebanyakan dia nih 310. Anak-anak priuk kebanyakan. Terus, nggak enak ya. Saya keluar, kan pakai sepatu Lars kan, PDL kan. Dia begini. Lu pakai sepatu gitu, nggak punya sepatu lu. Singgung kan? Balik ke kelas, manggil Tata tuh. Oh iya, Bang Tata. Tata, datanglah berapa orang, 5 orang kan datang gitu. Hasil kelas 3-nya gini, di Paseban sama gua fight 1 lawan 1. Oh gituin? Gua gituin kelas 3. Kelas 3. Bener, nggak sampai di Paseban, di depan gerbang, dikeroyok ya. Dikeroyok. Keroyok begitu duel 1 kan? Agak terus lihat ada yang mau nendang dari samping. Nah, mundur selangkah, maju lagi, serang perutnya pakai sepatu PDL itu? Iya. Sampai bunyi, waduh, lari dia ke seberang. Nah, tahu ngeliat temen Wisnu namanya Broto tuh lagi dikeroyok. Waduh. Nah, dari situlah sama begini. Makanya pas kelas 3 jangan sampai terjadi. Istilahnya bully kepada junior tuh. Nggak boleh. Iya. Kalau mau di luar gitu. Ini nih berarti itu tuh ya. Ini adalah contoh leader yang mantap nih. Nah, itulah. Makanya itu efeknya tadi Om. Kita belum putus tuh. Keesokan harinya biar apa dia masih tetap emosi apa udah biasa aja ngeliat Om? Ya, saya kasus karena apa? Si Broto kan udah dikeroyok rame tuh sama kelas 3 M10 kan. Kebetulan saya bawa pentungan karet yang kecil. Ya kan? Pentungan hansip. Iya, di tas tuh. Ya kan karena di ini kan. Pak begitu cabut begini sama penjaga sekolah, Pak siapa tuh Karman apa siapa tangkap sama dia. Ya Allah.
Nah, kelas 3 bebas, saya yang proses. Kebetulan kakak marinir. Oh, jadi aman lah. Datang pakai seragam kan, datang ini kan. Nah, kelas 3 itu kebetulan yang 3M10 di depan kantor itu ngelihat. Jadi udah kagak berani lagi? Nggak ada yang berani lagi. Setelah itu nggak ada yang berani. Kasian banget. Nggak ada yang berani lagi. Keren emang mentornya nih. Ini berarti sekarang Bang Lango nih sedang sibuk apa sih nih? Ya, kerja biasa lah, buruh biasa aja. Buruh biasa. Kayak rekan-rekan semua. Ya. Berarti sekarang menginjak di usia berapa nih Bang Lango nih? 48. 48 tahun. Nanti Juni. Nanti jadi wede. Saya ucapin ulang tahun dulu deh. Mudah-mudahan makin sehat. Amin. Amin. Udah punya berapa Om anak? Udah berapa? Oh, saya Apa udah punya menantu kalau udah punya menantu? cucu 3. Cucu 3. Widih. Cucu 3. Ada. Ya mudah-mudahan keturunan Bang Lango nih kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat lah ya. Amin. 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 Itu tadi juga saya masih agak abu-abu tuh Bang Lango. Emang kenapa sih jadi 6 KR yang Bang Lango pilih? Sementara kan pada saat itu banyak di wilayah timur sekolahan tuh Bang Lango tuh. Emang ada yang nyuruh ke situ apa siapa sih Bang Lango? Ada teman di komplek. Oh. Itu ada teman di komplek angkatan 90. Angkatan 9 buset lebih tua lagi. Lebih ya. tua dari situ. Jadi dia nggak ketemu dia lah pas masuk dia nggak ketemu. Nah, dia kebetulan juga dia M8 juga. Mesin produksi 8. Ya udah itu aja. Berarti Om masuk dia udah lulus tuh ya. Udah nggak ada. Ngasih referensi Udah dong nggak ya. ngasih referensi juga. Cuma mah bingung ke SMA nanti ketemu cewek-cewek lagi. Gua minder tak bisa Ya, lagi. minder ditolak lagi. Batang aja ada gerus-gerus Ada. ya, betul. Ah, di situ. Iya, betul. Makanya sampai STM pun suka sama cewek naksir ditolak juga Iya, karena apa sih? Karena apa sih? Kan ditolakin gua. saya itu kan dari SD tinju kan ya. Udah latihan beban dari dari SD itu sampai SMP Iya, sampai STM latihan beban. Lah terus apa masalahnya menembak cewek? Gua dan gede banget dulu. Serius? Iya. Kotak begitu? Yo, saya itu ya push up tuh sehari 1000. Sehari 1000? Iya. Dulu? Iya. Buset. Dan itu ngepel sampai sekarang. Serius Om? Sampai sekarang ngepel. Nggak Buset dah. dan kaki harus di atas. Kaki dia? Sampai dia harus di atas. Sampai sekarang nih begitu? Iya. Buset dah weh. Mau lihat? Mau lihat. Kagak tahu. Ntar penontonnya bisa stroke. Dan harus di atas dan harus ngepel. Itu karena budaya latihan itu ya jadi terus Iya, begitu iya. ya. Buset. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, tiap hari. Lu, pantes namanya nyanter. Karena kebiasaan lah. Karena bisa Iya. saya. Karena di situ angkatan laut kan, ya udah Betul. disiplin sampai Jadi sekarang. disiplin sampai Iya. sekarang. Oke. Emang nih Om, kalau dulu pengalaman apa Om yang Om masih inget ketika di jalan emang tahun segitu udah Om di timur? Sudah dulu malah Coba ceritain Om tuh biar teman-teman yang jadi jadul-jadul. ini nostalgia ya? Iya betul. saya pernah sama pentolannya entar itu pentolan ataupun namanya BM1 ya. Pentolannya BM1. Ya, itu Buset. namanya gentong lah, namanya kan gentong. Oh, namanya ide. Jadi begitu nurun dari 40, rame kan? Nah, begitu kita masuk ke terminal Kampung Melayu, udah ada anak BM sama anak Bonser. Kalau Bonser kan CS kan? Di situ ajak duel. Jadi kita street fighter. Naik aja deh, betul. Ya, street fighting. Ada ring hidupnya. Ring hidupnya itu anak KR, anak Bonser sama anak BM. Bener-bener ditontonin itu. Ya benar-benar ini Buset. jual pukulan. Iya. Nah, udah dikelilingin. Ya itu persis di dalam terminal. Iya, di dalam Di terminal. dalam terminal Nah, tuh. dikelilingin ring hidup itu. Duel. Itu adu pukul itu sama gentong tuh pukul. Kok nggak jatuh. Terus set kan pakai pedal kan? Iya. Jatuh dia. Nah begitu jatuh jamnya jatuh tuh. Ingat tuh gue tuh. Jamnya Jengkolnya jatuh. Jengkolnya jatuh. Gue pungut, gue kantongin. Aduh, mas. Masih Ada, aja. sorry. Sempet-sempetan. Ah, gue kantongin dah. Ada serse, langsung bubar. Serse. Nah, gue masuk ke 612. Anak-anak bubar kan, ada di 612 banyak tuh kan, itu kan. Sersenya mana orangnya kan. Nah itu. Gue lepas topi, udah di belakang supir begini. Tungguin. Nyaru aja ya. Iya, nah sopirnya udah penuh, nggak mau jalan. Lah lu. Kayaknya dia mau ngasih
masyarakat tahu. Iya betul, mau Ke nginfoin polisinya iya, karena di betul. dalam kan lagi razia tuh. Ini nih dalam hati gua habis lu ya, ngasih tahu habis tuh gitu kan itu kan. Enggak, akhirnya enggak tuh aman. Nah, dari situ. Emang dia mau lihat ngetem kali ya? Nah, itu tuh sama cerita duel sama Gentong itu. Wearpacknya gue ambil. Aduh, maaf juga nih. Wearpacknya keambil? Iya, wearpack gue ambil. Ya Allah. Enggak kepikiran kan? Wearpack yang ambil. Dibawa sama Tata tuh. Sama Tata tadi wearpacknya. Nah, jengkol saya yang bawa. Jengkolnya gitu. Udah, pulang. Nah, besoknya jegat lagi gentongnya di. Siapa? Si Bang Gentong, Gentong nggak iya. terima nih, betul. Bukan nggak terima. Dia nunggu tuh. Kenapa? Mau duel lagi? Bukan, Bang. Saya nanyain jengkol sama wearpack. Itu punya abang saya. Serius, Bang? Iya. Waduh. Itu punya abang saya. Anak Yamor apa nggak salah itu abangnya itu kan. Nanyain wearpack itu. Nggak tahu wearpack mah udah dibawa temen gue. Iya, padahal sama Bang Ewa sih. Sama Tata. Sama Bang Tata dia dibawa tuh. kabur ya. Sama Tata tuh. Nah, terus konfirmasi kan kalau katanya di channel BM itu Iya, katanya betul. ada di. Memang sempat pernah berseteru Iya, gitu kan. terus katanya ada di situ ada ketua komunitasnya dari mana gitu, ST mana gitu. Kalau itu minta izin nggak pernah dengar itu, nggak pernah denger lah, nggak pernah denger lah kalau kayak gitu lah. Nggak Memang pernah artinya di Terminal Kampung Melayu itu semua STM nyampur di situ semua ada. nyampur, iya, nyampur. Tapi pertanyaannya jengkolnya mau balikin apa kagak waktu itu? Kagak. Maaf. Oke, maaf nih ya. Ya tapi memang sekali lagi buat teman-teman CJ Channel Itu- bila mana nanti kisahnya bukan bermaksud apapun ya. Ini kan kita nostalgia. Ya kan teman-teman kan pada bilang, oh lu ngebetak gitu kan, lu nyolong gitu, bukan, gue bilang gitu kan. duel. Bukan, itu gonimah, harta rampasan perang, gue bilang. Cakep. Bukan begitu. Aduh. Mantap, mantap. Ini juga barangkali teman-teman belum paham nih apa nih sekolah 6KR tuh, Bang. Dia emang namanya 6KR apa apaan sih nama sekolahnya? Ya KR-nya Keramat Raya. Oh, Keramat Raya. Ada di jalan mana itu dia, Bang? Jalan Keramat Raya. Jalan Keramat Raya, daerah Jakarta Pusat, Senen situ Iya. ya. Senen ya. Depannya Rumah Sakit Ridwan Meoraksa. Oke, Ridwan Muraksa, betul. Nah, Oh, daerah itu. situ. Iya, ya. itu. Jauh juga berarti ya. Makanya. Tadi kan Om sedikit banyaknya udah ngasih tahu tuh, artinya memang eranya lagi susah kali dulu ya. Itu Om bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan saya bilang sehari-hari dengan mungkin dengan ongkos yang minimal di sana? Dari Angkatan Laut ada. Oh. Dia buat ongkos 1 bulan. Ada. Ada dapat subsidi kalau itu mah ya. Buat ongkos ada lah, buat 1 bulan ada. Berarti kalau di luar dari itu kebutuhan pelajar Om nggak pernah yang namanya kayak nyagar, malak gitu, nggak pernah? Nggak ada pantang. Pantang. Oh, kalau musuh udah diambil. Oh, ini kalau musuh. Nah, itu pernah kejadian. Dulu waktu kelas 2 rame. Sin Yosep ya? Sin Yosep Saint Joseph Israel. alias Israel, Wede. bukan yang lain. Bukan yang lain. Ya? Jadi isu tuh 92 tuh banyak seluruh kapal budut semua kumpul di Jalan Keramat Raya. Mungkin kita karena buta kan, nggak tabayun, nggak nyari cross-check atau apa. Datang tumpah ruah ke situ. Iya, ke situ. Teruslah berkelanjutan sampai gue kelas 3. Nah, akhirnya penasaran tuh kelas 3 tuh. Jadi anak kelas 1 namanya Ade Botak. Dek, lu nyamar. Pakai pakaian bebas. Lu turun di depan Sin Yosep. Iya kan? Kalau anak-anak Sin Yosep itu naik 40, Sikat. lu kasih kode. Enggak. Lu naik belakang, kasih kode. Iya kan? Itu kan si Yosep biasanya Ambon ya. Iya. Ada Ambon, Chinese, nah orang Jawa juga kan. Iya. Naik tuh dia. Di belakang 40. Kasih kode di Pintu. gerbang 6KR, ngasih kode, dia turun. Bang ada. Gitu. Bang ada. Naik saya sama teman-teman kan. Dalam tuh razia tuh. Ada. Bener ada. Ada. Lah lu. Ada yang Ambon, ada orang kita. Kumpul tuh 7 orang dia mencat. Di depan, belakang sama di tengah. Mencat tuh dia pakai baju SMA. Iya kan? Gak banyak ngomong. Langsung dia ngaku rumahnya di komplek Kodim 501. Saya nih bapaknya katanya perwira gitu kan. Iya. Nah, gue nggak mau tahu kan? Iya. Nggak tahu. Ambil topinya. Ambil lagi. Ambil. Iya. Ambil tasnya. Ada kaset bokepnya tuh. Buset dah. Betamax. Ah, parah banget ketengin. Tuh. Ya. Sama sepatunya baru power.
sepatu olahraga baru, copot. Gue satu-satu tuh di dalam mobil. Buset, Ada yang 7 orang rambut. itu dikeringin Iya, tuh. Aduh. Sendirian Ada apa? temen yang jagain di Di pintu cuman ngangilin doang ya. Iya. akhirnya hajar, turunin di cawang panci mereka. Om turun di situ. Turunin semua. Nah itu, saya dulu bawa barangnya apa? Apa Om? Coba ya nih Om. Kalau dulu pelajaran jadul bawa apa? Selepetan. Ketapel. Iya, sama gundu di tas. Udah. Jadi kalau ada anak-anak Raden Saleh Metro Mini 17 mau pulang ke arah Manggarai, kan lewat Israel kan? Lewat Sin Yosef kan? Iya betul. Oh itu dicegatin tuh, lari dia, lapor. Ah udah, selepetin dari jauh. Buset. Dia pura-pura pada begini kan? Pada gini-gini nggak takut. Ah udah selepet-selepetin. Buset. Dari dulu bawanya itu. Bawanya itu aja lebih. Iya, lebih- karena lebih- itu dulu 92, 93 lagi pecah-pecahnya intifada. Intifada. Hamas sama Israel. Buset. Ah itu makanya saya dulu pakai topi, tulisannya di sini Intifada School CKR. CKR. Ah. Widih. Di sini pasti tulis pakai tip itu Intifada School CKR. Makanya bos repetan terus. Oh. Makanya begitu dengar dari adik-adik Iya, yang betul. 2001, 2000 ini, 2006 katanya pada bawa BR-nya panjang-panjang. Gede-gede. Kalau menurut saya itu bukti dia nggak percaya diri sama kemampuannya. Buset. Mungkin Iya. zamannya beda. beda, Zaman, beda generasi ya. betul, mentalnya beda. juga beda, Buset. itu kan? Karena juga sama tuh ditugas BLPT Iya. sama kelas 3 ada anak Sin Yosef 3 Ada. orang, Ah, lu. yang Ambon Habis 1, lu orang biasa cerita. 2. Saya sendiri, teman-teman yang basis mistik nggak berani, ada anak budut juga mau pulang tuh. Kira-kira jam 11, jam 12 siang lah. Teriak tuh, wah Israel tuh. Tuh kan, teman-teman nggak beraksi. Saya kejar kan, kejar tuh. Woi, KR nih. Dia nengok kan. Nah terus yang, maaf ya, yang suku itu, yang Ambon ya, langsung saya pukul. Ini masih ada bekasnya, Astagfirullah. masih ada Padahal sepeda. udah berapa puluh tahun yang lalu Iya. ya. Jatuh dia kan. Loh. Yang 2 lari. Masuk gotnya kan dalam ya. Buset. BLP itu 1,5 meter. Iya. Masuk kan. Sampai begitu-begitu. Itu dah. Buset, Om sendirian doang gitu. Iya. Buset dah, emang superhero Aduh. berarti nih di Oh, maaf jalan. nih. Aduh, Aduh. keren banget aja. Nah, lari tuh. Lari. Naik mobil Mayasari 57 yang arah Blok M. Nah, terus ternyata ada tetangga dia anak 6 juga ngasih tahu. Ngok, itu tetangga gua giginya copot 2 Astagfirullah. gitu. Nah, itu bapaknya datang ke sekolahan nyariin. Bapaknya yang si orang Ambon itu Iya. ke sekolahan 6 KR nyariin. Tapi nggak ada yang tahu kan? Iya. Karena kejadiannya kan di sana. ditugas ya. Oh, terus dia nyari tuh semobil nyerang 6 KR. Pas nyerang itu saya ada. Ada juga. Ada. Nah. Itu. Warna pada kejar anak-anak. Nah, anak-anak pada lari kan ke gerbang sekolah. Di Paseban, dia turun Paseban termaksud yang giginya itu. Ada yang muncul lagi, Ada Bang. ya. Oh. Nah, dia nggak nyadar. Saya nggak lari karena masih di halte. Duduk aja udah biasa. Dia kejarnya ke ini. Oh, ke teman-teman yang lain. Iya. Buset. Itu. Berarti kalau sekolahannya 6 KR dengan Saint Joseph tadi, kalau kita dari arah sana ya, itu berarti Om ngelewatin sekolahan Saint Joseph dulu ya? Kalau dari Senen enggak. Oh, berarti KR Kalau dari dulu. Senen lewatin. Tapi lewatinnya dia ada seberang kanan. Oh iya betul. Dia di masuk- depan Polres. Jadi punya cerita nih. Apa tuh? Saya punya strategi. Ah, lo. Ini gimana nih? Dia pulang pada nyamar. Video Yosef tuh. Gimana caranya? Akhirnya dia punya strategi, siasat, ngajak damai. Jadi saya datang ke sekolahan sendiri, Serius, Om? sendiri, ngeroyok dia. Ah. Terus bilang, gue mau cuma damai aja. Padahal itu strategi. Ah, lo, iya betul. Iya kan, kalau udah damai, dia kan jalan bebas. Akhirnya dia oke kan, mau kan? Heeh. Terus yang katanya dia minta duit 2 juta atau berapa itu, bullshit. Itu nggak tahu lah angkatan 2 juta berapa. apa nih maksudnya nih? Kan ada di channelnya kalau nggak salah Iya, ya. betul, ha? Di Sin Yosef itu Ha? katanya kalau mau damai minta duit harus bayar dulu ke Sin Yosef atau berapa ya? Berapa juta kan? Nggak pernah dengar itu. Mungkin angkatan lain atau Oh, iya sesudah, betul. iya kan? Makanya Om melakukan strategi itu, Saint Joseph selalu nyamar ya, nggak pernah. Nggak pernah dia pakai bebas atau apa, nggak kebaca. Nggak berani berkumpul rame satu bis.
Nah dengan damai kan dia bebas dong. Iya, berarti artinya udah mulai ke kiri lagi tuh. Nah, iya. Lah emang kalau dilihat secara ciri-ciri Om, style Saint Joseph dulu kayak bagaimana sih dia? Apa? Mayoritas Ambon biasa. Apa mungkin ada emblem apa gitu? Enggak. Oh, pokoknya Ambon-Ambon begitu. Iya, kelihatan dah. Buset, serius begitu dong nyirinya? Iya. Nah. Padahal makanya gini. Saya kan tinju ya. Tinju kan. Dari SD sampai STM tuh tinju. Dan sparringnya tuh marinir. Iya. Dan itu orang Papua, orang Kupang, NTT, orang Ambon, marinir tuh teman sparring. Jadi udah terbiasa dengan dia. Ketemu mereka udah kagak kaget. Iya. Keren banget. Udah terbiasa. Luar biasa banget. Ya jadi makanya buat teman-teman CJ Channel, obrolan bersama Bang Lango, ini masih ada lagi nih yang mau gue bedah. Namun sebelum itu kayaknya gue mau break sebentar, gue mau nikmatin martabak dulu nih Bang Lango ya. Biar makin seger, jadi makanya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Selama Bang Lango kelas 3, saya kelas 2 itu, saya tidak pernah merasakan kalau ada di Pantek atau apa. Ya kita long march dari sekolah, lanjut Kampung Melayu, terus lanjut ke Celilitan.